Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, katanya suatu hari Rasulullah menjenguk putrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Sampai di rumahnya, Rasulullah melihat putrinya sedang menggiling tepung sambil menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa menangis, wahai Fatimah? Mudah-mudahan Allah tidak membuat matamu menangis lagi." Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, aku menangis hanya karena batu penggiling ini. Dan lagi aku hanya menangisi kesibukanku di rumah yang datang silih berganti." Rasulullah kemudian mengambil tempat duduk di sisinya. Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai ayahku, demi kemuliaanmu, mintakanlah kepada Ali supaya membelikan seorang budak untuk membantu pekerjaan-pekerjaanku, membuat tepung dan menyelesaikan pekerjaan rumah." Manakala Rasulullah selesai mendengar perkataan putrinya, beliau bangkit dari duduknya dan berjalan menuju tempat penggilingan. Beliau memungut segenggam biji-bijian gandum, dimasukkan ke penggilingan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka berputarlah alat penggilingan itu karena izin Allah. Beliau terus memasukkan biji-bijian itu, sementara alat penggiling itu terus berputar dengan sendirinya, seraya memuji Allah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Hal itu terus berjalan hingga biji-bijian itu habis. Rasulullah bersabda kepada alat penggilingan itu, "Berhentilah dengan izin Allah." Seketika alat itu berhenti. Ia berkata seraya mengutip ayat Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkannya, dan mereka selalu mengerjakan segala apa yang diperintah." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Merasa takut jika menjadi batu kelak akan masuk neraka, demikian tiba-tiba batu itu berbicara dengan izin Allah. Ia berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih. Selanjutnya batu itu berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak menjadi nabi dan rasul, seandainya engkau perintahkan aku untuk menggiling biji-bijian yang ada di seluruh jagat timur dan barat, niscaya akan kugiling seluruhnya." Dan aku mendengar pula bahwa Nabi bersabda, "Wahai batu, bergembiralah kamu. Sesungguhnya kamu termasuk batu yang kelak digunakan untuk membangun gedung Fatimah di surga." Seketika itu, batu penggiling itu sangat bahagia dan berhenti. Nabi bersabda kepada putrinya, "Kalau Allah berkehendak, wahai Fatimah, niscaya batu penggiling itu akan bergerak dengan sendirinya untukmu. Tetapi Allah berkehendak mencatat kebaikan-kebaikan untuk dirimu dan menghapus keburukan-keburukanmu serta mengangkat derajatmu." Wahai Fatimah, mana saja seorang istri yang membuatkan tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, kecuali Allah mencatat baginya memperoleh kebaikan dari setiap butir biji yang tergiling dan menghapus keburukannya serta meninggikan derajatnya. Wahai Fatimah, mana saja istri yang berkeringat di sisi alat penggilingnya karena membuatkan bahan makanan untuk suaminya, kecuali Allah akan memisahkan atas dirinya dan neraka sejauh 7 hasta. Wahai Fatimah, mana saja seorang istri yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci baju mereka, kecuali Allah akan mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang memberikan makan kepada 1000 orang yang sedang kelaparan
dan seperti pahalanya orang yang memberikan pakaian kepada 1000 orang yang sedang telanjang. Wahai Fatimah, mana saja istri yang memenuhi kebutuhan tetangganya, kecuali Allah kelak mencegahnya untuk minum air dari telaga Kautsar besok di hari kiamat. Wahai Fatimah, tetapi yang lebih utama daripada itu semua adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Sekiranya suamimu tidak meridhoimu, tentu aku tidak akan mendoakan dirimu. Bukankah engkau mengerti, wahai Fatimah, bahwa keridhaan suami itu menjadikan sebagian dari keridhaan Allah, dan kebencian suami merupakan bagian dari kebencian Allah. Wahai Fatimah, manakala seorang istri sedang mengandung, maka para malaikat memohonkan ampunan untuknya, dan setiap hari dirinya dicatat memperoleh 1000 kebajikan dan 1000 keburukannya dihapus. Apabila telah mencapai rasa sakit menjelang melahirkan, maka Allah mencatat baginya memperoleh pahala seperti pahalanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apabila telah melahirkan, dirinya terbebas dari segala dosa seperti keadaannya di hari setelah dilahirkannya oleh ibunya. Wahai Fatimah, mana saja istri yang melayani suaminya dengan niat yang benar, kecuali dirinya terbebas dari dosa-dosanya bagaikan pada hari dirinya dilahirkan ibunya. Ia keluar dari dunia, yaitu mati, kecuali tanpa membawa dosa. Ia menjumpai kuburnya sebagai pertamanan surga. Allah memberinya pahala seperti pahala 1000 orang yang naik haji dan berumrah, dengan 1000 malaikat memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat. Mana saja seorang istri yang melayani suaminya sepanjang hari dan malam, disertai hati yang baik, niat yang ikhlas, dan niat yang benar, kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Pada hari kiamat kelak, dirinya akan diberi pakaian berwarna hijau, dan dicatatkan untuknya pada setiap rambut yang ada di tubuhnya dengan 1000 kebajikan. Dan Allah memberi pahala untuknya sebanyak orang yang pergi haji dan umroh. Wahai Fatimah, mana saja seorang istri yang tersenyum manis di muka suaminya, kecuali Allah akan memperhatikannya dengan penuh mendapat rahmat. Wahai Fatimah, mana saja seorang istri yang menyediakan tidur bersama suaminya dengan sepenuh hati, kecuali ada seruan yang ditujukan kepadanya dari balik langit. Wahai perempuan, menghadaplah dengan membawa amalmu. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang datang. Wahai Fatimah, mana saja seorang istri yang meminyaki rambut suaminya, demikian juga jenggotnya, memangkas kumisnya, dan memotong kuku-kukunya, kecuali Allah kelak memberi minum padanya dari Rahiqim Makhtum dan dari sungai yang terdapat di surga. Bahkan Allah akan meringankan beban sakaratul maut. Kelak dirinya akan menjumpai kuburnya bagai taman surga. Allah mencatatnya terbebas dari neraka dan mudah melewati sirat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, ketika seorang istri mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatat untuknya memperoleh 1000 kebajikan dan mengampuni 1000 keburukannya, meninggikan 1000 kali derajat untuknya, dan semua barang yang berada di bawah siraman mentari memohonkan ampun untuknya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suara penenunan yang dilakukan oleh seorang istri menyamai gemuruh suara takbir dalam perang fi sabilillah. Mana saja seorang istri yang memberi pakaian suaminya dari hasil tenunannya, kecuali pada benang tenunan itu tercatat 1000 kali kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.